Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Loh. Turu arek iki. Loh, turu Mas garap tugas video kon. Oh, iya tugas video. Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diono Siregar. Cita-cita saya Sekdes, kepala desa. kapal laut. Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudrajat, bisa dipanggil Tio. Saya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya dari kelompok 2 Kusuma Atmaja. NIM saya 13124000022. Di sini saya akan mengerjakan tugas video dari fakultas saya. Di dalam video ini saya akan membahas tentang kasus Antasari Azhar. Antasari Azhar adalah mantan ketua KPK. Dia lahir di Pangkal Pinang 18 Maret 1953. Usai menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Belitung, dia hijrah ke Jakarta. 6 tahun putra keempat dari 15 bersaudara pasangan Haji Azhar Hamid SH dan Haji Asnani ini mengenyam pendidikan SMP dan SMA di ibu kota. Namun di balik nama Antasari Azhar ada kisah yang begitu kelam. Antasari Azhar jadi tersangka pembunuhan 12 tahun lalu saat hendak bongkar kasus korupsi besar. Nama mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi KPK Antasari Azhar terseret dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasiruddin Zulkarnain 12 tahun lalu saat hendak membongkar kasus korupsi besar. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Antasari, Juniper Girsang, pada Mei 2009 lalu saat kasus pembunuhan Nasiruddin pada 14 Maret 2009 sedang bergulir di persidangan. Menurut Juniper, Antasari ditangkap dan ditetapkan sebagai aktor intelektual di balik pembunuhan Nasiruddin saat ia hendak membongkar kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi. Kasus korupsi ini diduga merugikan negara hingga ratusan bahkan triliun rupiah seperti berikut. Selama ini Nasiruddin disebut-sebut terus berhubungan dengan Antasari dan memasok informasi penting mengenai perkara korupsi di lingkungan PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI dan kasus-kasus di luar badan usaha milik negara tersebut. Dengan penetapan klien saya sebagai tersangka, otomatis kewenangannya membongkar kasus ini terhenti, kata Jennifer. Penetapan Antasari sebagai tersangka menurut dia juga akan membuat citra sebagai salah satu tokoh pemberantas korupsi hancur. Ini kan yang digandak para koruptor, ucap Juniper. Sebagai informasi, Nasiruddin adalah Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran atau PRB yang bergerak di bidang distribusi obat-obatan dan jaringan narkotik. PRB adalah cucu perusahaan PT Raja Wali Nusantara Indonesia.
atau RRI karena PT PRB adalah anak perusahaan PT Mitra Rajawali Banjaran, anak perusahaan PT RNI. Pembunuhan Nasruddin ditembak di kepala usai bermain golf di Tangerang, Banten pada 14 Maret 2009 ketika mobil yang ia tumpangi bergerak lambat di tepian danau di dekat lapangan golf. Tiba-tiba kedua pria dengan sepeda motor muncul dari arah belakang dari mobil. Salah satu pria kemudian mengeluarkan senjata api laras pendek dan menembak Nasruddin sebanyak 2 kali. Peluru bersarang di pelipis kiri korban. Sempat kritis, Nasruddin dilarikan ke rumah sakit Mayapada, kemudian menghembuskan napas terakhir pada Minggu tanggal 15 bulan 3 2009. Keterlibatan Antasari menurut polisi. Nama Antasari mencuat karena temukan bukti pesan singkat bernada ancaman terhadap Nasruddin. Kurang lebih isi pesan singkat tersebut adalah sebagai berikut. Maaf, masalah ini hanya kita berdua yang tahu. Kalau ini sampai terblow up atau tahu konsekuensinya. Gitu kira-kira. Kata pengacara keluarga Nasruddin, Jeffrey Lumempo. Ditemukan di lain kesempatan, Antasari membantah telah mengirim pesan tersebut dan menyebut tudingan itu tidak benar. Antasari mengaku mengenal Nasruddin, akan tetapi ia bersikeras bahwa KPK justru tengah melindungi Nasruddin yang merupakan saksi dari kasus dugaan korupsi di PT RNI. Kalau saya dibilang tidak kenal itu bohong, karena fakta hukum saya harus melindungi mereka yang menyampaikan info kepada KPK. Nasruddin termasuk orang yang sering memberikan info, tuturnya. Terlepas dari bantahan itu, Antasari resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi pada 4 Mei 2009. Kejanggalan kasus Antasari. Tim Penasihat Hukum Antasari menilai ada beberapa kejanggalan dalam pengangganan kasus pembunuhan Nasruddin. Ini antara terkait penghilangan barang bukti penting berupa baju yang dikenakan korban di hari pembunuhan. Koordinator kuasa hukum Antasari, Boyamin Saiman, dalam keterangannya kepada tribunnews.com 8 April 2015 lalu mengungkapkan fakta bahwa baju korban telah hilang atau dihilangkan. Pihak RS Mayapada dan pihak polisi tidak melakukan upaya maksimal untuk mencarinya dengan cara penyitaan dan penggeledahan, ujar Boyamin. Selain itu, terungkap pula fakta tentang upaya menghilang ukuran jenis peluru yang sesungguhnya digunakan untuk menembak korban. Ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Abdul Munim Idris, mengaku pernah dihubungi oleh petugas Polda Metro Jaya untuk menghilangkan ukuran peluru yang sesungguhnya. Selain itu, Munim mengatakan bahwa mayat Nasruddin sudah dimanipulasi sebelum dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Mayat sudah tidak asli, seperti rambut sudah digunting lalu dan lukanya sudah dijahit, ujar Munim saat menjadi saksi ahli dalam persidangan Antasari Azhar di PN Jakarta Selatan Kamis tanggal 10 bulan 12 tahun 2009. Antasari menjalani hukuman meski beberapa bukti mengarah pada keterlibatan pihak lain termasuk polisi. Antasari tetap diyakini sebagai dalang di balik pembunuhan terhadap Nasruddin. Kapolda Metro Jaya saat itu Irjen Pol Wahyono mengatakan Antasari diduga kuat sebagai aktor intelektual pembunuhan itu setelah pihaknya meninggali informasi dari 10 tersangka yang terlebih dahulu ditangkap. Para tersangka itu antara lain Daniel D. sang eksekutor, Edo E. sebagai pemberi order, Henrikus Kia Walen H. sebagai penerima order, Heri Santoso HS sebagai pengendara motor, A dan C sebagai pemantau lapangan saat eksekusi, AN sebagai memantau kebiasaan korban, Yuliati Wisat BWW dan Jerry Kusuma Jika sebagai penghubung, dan Sigit Haryo Wibosono SHW sebagai penyandang dana. Antasari pun dijerat dengan dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.
Pada 19 Januari 2010, Antasari dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum yang dipimpin Tribus Sinaga. Majelis Hakim PN Jaksel yang dipimpin Heri Jamantoro pada akhirnya memvonis Antasari dengan hukuman penjara selama 18 tahun pada Januari 2010. Antasari terus mengajukan sebagai upaya hukum demi dibebaskan meski banding kasasi hingga peninjauan kembali atau PK telah ditolak. Pada Selasa 28 bulan 4 2005, tim kuasa hukum Antasari mengajukan permohonan gerasi ke Presiden Joko Widodo. Upaya tersebut didukung oleh keluarga Nasruddin. Akhirnya Antasari diputuskan bebas bersyarat pada 10 November 2016 setelah melewati 2/3 masa pidana. Dia bebas murni pada 2017 setelah Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan gerasinya. Sekian dari saya, jika ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Sudrajat dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum mengucapkan sekian dan terima kasih.